Kali ini kita akan membahas tentang virus corona. Apa itu virus corona? Istilah virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Virus corona saat ini mewabah adalah SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19, merupakan jenis virus yang ketujuh yang menginfeksi manusia. Virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada tahun 60-an. Bagaimana virus corona menyebar? Virus corona menyebar dalam kasus MERS ditularkan dari unta ke manusia. Dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia. Dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Penularan dari manusia ke manusia lewat droplet, partikel air liur, ketika penderita bersin atau batuk. Berapa lama inkubasi corona? Inkubasi corona adalah 2-14 hari. Masa inkubasi, apa yang disebut masa inkubasi? Masa di mana saat pertama kali pasien tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Siapa yang paling berisiko corona? Lansia berusia 70 tahun ke atas. Orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti jantung dan diabetes. Orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernafasan. Apa sudah ada yang sembuh dari corona? Hingga pertengahan Maret lebih dari 85.000 orang dari total 220.000 lebih penderita di seluruh dunia sudah dapat disembuhkan. WHO menyatakan 80% pasien sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Apa sudah ada obatnya? Sampai hari ini belum ada vaksin atau pengobatan spesifik, namun gejala yang disebabkan oleh virus dapat diobati. Pengobatan harus didasarkan pada kondisi pasien klinis. Sehingga corona ini kita sebut sebagai pandemi. Apa itu pandemi? Tidak lain adalah wabah penyakit yang sudah meluas di berbagai negara. Adapun kriteria pandemik adalah virus menyebabkan kematian. Penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tak terkendali. Virus terus menyebar ke hampir seluruh dunia. Dengan menetapkan status pandemi, WHO meminta pemerintah seluruh negara meningkatkan usaha dalam mendeteksi, melacak, mengetes, merawat, dan mengisolasi kasus-kasus terkait corona. Apakah kita harus panik? Kita tidak perlu panik. Yang penting kita harus melindungi diri kita, keluarga dan komunitas kita dengan menjaga kebersihan tangan, kebersihan diri dan menjaga kesehatan. Dengan tetap memantau informasi yang terbaru. Anak-anak, lalu bagaimana cara mengobati corona? Apa gejala yang timbul akibat virus corona? Dokter dan ilmuwan hingga kini masih berusaha untuk memahami gambaran lengkap tentang virus corona. Adapun gejala yang patut kita waspadai adalah biasanya muncul demam, batuk, sesak nafas berat, sakit kepala. Pasien COVID-19 lainnya melaporkan bahwa rata-rata mereka adalah sakit tenggorokan, pilek, muntah-muntah. Apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala itu?
Tetap di rumah jika kondisi badan tidak fit, agar tidak menulari orang lain. Gunakan masker dan jaga etika bersin atau batuk. Hubungi hotline Kemenkes di nomor yang ini tertera di layar ini. Ceritakan lengkap kondisi fisik dan riwayat perjalanan. Pihak berwenang kemudian akan mengarahkan Anda kepada rumah sakit yang dituju. Sudah disiapkan setiap daerah. Lalu, perlukah kita membatasi perjalanan ke luar negeri? WHO menyatakan tidak akan mengeluarkan imbauan bepergian karena merupakan kewarganegaraan masing-masing. Anda yang bepergian di keluar negeri dihimbau memantau status negara tujuan di aplikasi Safe Travel. Bagi lansia, penderita penyakit kronis, atau yang sedang tidak fit, hindari berpergian ke daerah terdampak. Apa yang harus diwaspadai jika ke luar negeri? Unduh aplikasi Safe Travel dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Simpan nomor KBRI di negara tujuan. Baca informasi resmi kondisi terkini di negara tujuan. Vaksin jika diperlukan sebelum berangkat. Jaga kondisi tubuh selama berpergian. Sepulang di Indonesia, pantau kondisi sendiri selama 14 hari. Apa saja mitos soal corona? Apakah pengering tangan efektif membunuh virus? Tidak. Membunuh virus hanya efektif dilakukan dengan mencuci tangan. Seberapa efektif thermal scanner dalam mendeteksi orang yang terinfeksi? Ternyata thermal scanner hanya bisa membaca demam, tapi tidak bisa mendeteksi apakah orang yang terinfeksi belum menunjukkan gejala. Apakah menyiram tubuh dengan desinfektan seperti alkohol dan klorin mampu membunuh virus? Cara ini tidak bisa membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Apakah aman untuk menerima kiriman dari Cina? Aman, karena virus tidak bisa bertahan di permukaan benda dalam jangka waktu yang lama. Namun, hal ini patut diwaspadai. Karena apa? Ketika virus di luar tubuh makhluk hidup, dia akan membentuk kristal yang mampu bertahan lama. Ini juga harus diwaspadai. Apakah vaksin pneumonia efektif menghadapi virus ini? Tidak. Vaksin untuk virus ini khusus dan masih dalam pengembangan. Apakah pencuci hidung dengan salin atau air garam bisa mencegah penyebaran virus? Tidak, belum terbukti. Apakah memakan bawang putih bisa mencegah infeksi? Bawang putih mengandung antibiotik yang baik untuk tubuh. Namun, tidak ada bukti bisa mencegah infeksi COVID-19. Apakah minyak wijen dapat membunuh virus? Tidak. Apakah antibiotik bisa mencegah dan membunuh virus corona? Tidak. Antibiotik efektif untuk melawan virus, bukan untuk bakteri. Demikian anak-anak yang harus kita ketahui di wabah corona kali ini. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Hovifa dalam acara pembelajaran online.